Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Popi, ini saya kemarin kan sudah mewawancarai Ibu Popi ya, ada tugas TPG saya. Hari ini saya juga minta tolong waktunya untuk saya wawancara sedikit. Ini terkait dengan masalah yang saya identifikasi. Jadi masih terkait masalah yang saya temukan di sekolah ini. Waktu itu kan ada 11 masalah. Cuma sekarang saya mengambil hanya 2 saja. Ya. Jadi saya minta tolong Bu Popi mungkin bisa memberikan alternatif solusi dari masalah yang saya hadapi. Jadi masalah pertama itu peserta didik kesulitan dalam memahami materi kimia tertentu. Nah, setelah kita kemarin sudah wawancara, kemudian saya cari kajian literaturnya, ternyata akar penyebab masalahnya itu adalah metode pembelajaran. Nah, menurut Ibu Popi nih, alternatif solusi yang terbaik, metode pembelajaran apa yang kira-kira cocok buat saya untuk mengatasi masalah kesulitan memahami materi kimia? Oke, jadi kita berbicara mengenai pemilihan metode yang tepat untuk materi pembelajaran untuk materi tertentu ya Bu. Jadi pemilihan metode pembelajaran tentunya kita yang pertama harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan dengan materi yang mau kita sampaikan dan tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Nah, menurut saya kalau metode itu kan ada banyak, ada metode diskusi, ada metode drill, ada metode tanya jawab, terus metode yang paling sering digunakan yaitu metode ceramah, kemudian ada metode eksperimen dan lain-lainnya. Jadi kembali lagi nanti kita menyesuaikan dengan materi yang mau kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, menurut saya kalau misalnya untuk materi yang banyak teori dan konsep, mungkin ibu bisa menggunakan ceramah bervariasi ya, dengan cara mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran. Kan bisa tuh dalam suatu pertemuan dikombinasikan beberapa metode pembelajaran. Seperti kalau ceramah bervariasi, misalnya di awal 15 menit ibu ceramah dulu, mungkin memberitahukan kepada peserta didik gambaran umum materi tersebut, kemudian mungkin nanti dikombinasikan dengan tanya jawab, boleh tanya jawab biar ada feedback dari peserta didiknya, kemudian mungkin bisa dikasih tugas. Menurut saya sih itu sih Bu, kalau untuk yang materi kimia yang banyak konsep dan teorinya. Tapi kalau misalnya materi yang banyak hitungan atau berkaitan dengan hitung-hitungan, mungkin lebih tepat menggunakan metode drill ya, karena kalau hitungan itu menurut saya agak sulit ya untuk anak-anak cepat memahami. Kalau metode drill itu kan bisa guru memberikan tugas secara berulang-ulang kepada peserta didik. Nah, kalau dengan berulang-ulang kita kasih tugas ke peserta didik, tentunya akan membuat peserta didik bisa lebih memahami materi tersebut. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi tadi solusinya itu kalau untuk materi berbentuk pemahaman konsep atau teori begitu mungkin cara bervariasi ya. Ya, bisa kalau diterapkan. Masalah hitungan-hitungan mungkin metode drill ya. Iya, tapi kan nanti kita sesuaikan juga dengan model pembelajaran, kan banyak juga model pembelajaran yang ibu sesuaikan dengan metode yang ibu pakai nantinya. Kalau menurut Ibu Popi, kelebihan dari tadi yang metode ceramah variasi sama metode drill itu kelebihannya apa? Oke, kalau mungkin kelebihan dari metode ceramah bervariasi ini, yang pertama kita sebagai guru dituntut untuk harus mampu menguasai materi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lebih mampu mengontrol kelas. Itu kalau untuk yang Ceramah bervariasi. Kemudian kalau untuk yang metode drill itu mungkin karena sering diulang-ulang, dikasih tugas secara berulang, mungkin kecakapan siswa lebih lebih cepat kecakapan siswa ini. Oke. Kemudian kalau kelemahannya sendiri dari metode ceramah bervariasi sama metode drill, Kalau untuk kelemahan metode ceramah sih mungkin kreativitas peserta didik kurangnya di sini. Karena kan kita lebih pembelajarannya lebih satu arah, tetapi kan nanti dikombinasikan dengan tanya jawab biar ada feedbacknya. Jadi lebih kreativitas peserta didik kurang. kalau yang metode drillnya
Kalau metode drillnya itu uh, kelemahannya mungkin karena diberikan tugas secara berulang-ulang yang sama, peserta didik merasa bosan atau karena monoton kan, jadi peserta didik mungkin merasa bosan. Jadi mungkin nanti ibu bisa kombinasikan dengan metode model pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan. Misalnya dengan cara pemberian tugas tetapi bisa diselingi dengan permainan-permainan seperti ada model pembelajaran talking stick, itu kan asik juga tuh kalau di kelas diterapkan dalam kelas. Jadi tidak monoton tugas mulu. Selanjutnya ini masalah yang kedua ya, kurangnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Nah, di sini akar penyebab masalahnya itu adalah strategi pembelajaran. Menurut Ibu Popi, solusi strategi pembelajaran yang tepat, yang bagus untuk saya terapkan agar bisa mengatasi kurangnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik itu strategi apa yang bagus? Baik, jadi kalau berbicara terkait strategi berarti itu sudah berbicara tentang desain ya, rangkaian atau rencana kegiatan yang mau kita buat untuk mencapai tujuan yang kita sudah tetapkan. Nah, strategi di sini sudah mencakup, intinya di dalam strategi itu udah ada metode, udah ada model, terus bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada ya kalau berbicara mengenai strategi. Nah, mungkin kalau untuk strategi supaya bisa mengembangkan berpikir kritis, cara berpikir kritis siswa ya, mungkin dengan menggunakan metode diskusi bisa, kemudian model pembelajaran yang diterapkan atau bisa juga inquiry sih. Jadinya program diskusi sama kelebihannya apa nih? Untuk model pembelajaran based learning kan di situ kita memberikan masalah ya kepada peserta didik. Jadi di situ peserta didik diharapkan mampu nih menemukan solusi apa untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kelebihan dari metode ini sih merangsang peserta didik bisa untuk berpikir kritis. Yang inquiry sendiri kelebihannya? Kalau inquiry kan pembelajaran yang peserta didik menemukan, kemudian mengidentifikasi sendiri masalahnya, mereka mencari pemecahan masalahnya sampai pada membuat kesimpulannya. Jadi hampir mirip-mirip sama PBL ya. Di sini kalau menggunakan metode inquiry ya juga kelebihannya bisa merangsang peserta didik untuk berpikir kritis. Kalau kekurangannya, kelemahannya dari yang tadi tuh PBL sampai inquiry. Kalau PBL sih kekurangannya mungkin motivasi dan niat dari peserta didik ya. Kadang kan ada tuh peserta didik yang kalau dikasih ini kayak misalnya kalau dikasih kasus nih, pecahkan masalah kayak belum diterangkan oleh guru, pasti ada yang kayak nggak niat gitu, tidak ada motivasi dari dalam dirinya, pasti enggan untuk memecahkan masalah tersebut. Kalau yang inquiry sendiri kelemahannya? Kalau inquiry karena dia maksudnya kayak sistematis ya, susunannya secara sistematis, mungkin kelemahannya di situ adalah alokasi waktu yang kurang saat penerapan model tersebut. Ya, Bu Popi, terima kasih untuk solusi-solusi yang diberikan tadi. Semoga bermanfaat untuk